Bitcoin crash, berita kripto terbaru, Cardano dan Polkadot. Selamat datang kembali teman-teman di Black Cuan. Di kesempatan ini saya kembali mengupdate berita kripto terbaru, terutama mengenai Bitcoin yang crash sekarang ini, dan ada beberapa update berita kripto terbaru tentang Cardano dan Polkadot. Silakan teman-teman menggunakan timestamp di kolom deskripsi untuk memudahkan menonton, dan jangan lupa memberikan like dan subscribe video ini karena Black Cuan akan selalu mengupdate berita-berita kripto terbaru untuk kalian. Baik, langsung saja. Yang pertama kali ini datang dari Rusia ya. Belum ada kejelasan lagi, pemerintah Rusia gagal menentukan sikap dan terkonsolidasi pada regulasi kripto. Ini boleh saya terjemahkan sebagai penundaan karena mereka belum menentukan sikap mengenai kripto ini. Saya mengutip langsung dari sini. Hanya Kementerian Keuangan yang mewakili kelompok masyarakat dan pengusaha yang lebih lokal tetapi progresif, dan bank sentral yang mewakili mereka itu lebih konservatif dan lebih global. Dan tampaknya pemerintah Rusia ini mungkin akan tetap memiliki hak penuh untuk mengontrol keuangan. Barangkali itu keinginan mereka, dan boleh jadi demikian, sehingga kejelasan mengenai regulasi kripto di Rusia ini akan terpaksa harus ditunda hingga beberapa bulan ke depan, sambil menunggu juga seperti apa ending dari konflik mereka dengan Ukraina. Sekarang kita ke market analisis yang dikeluarkan oleh tim dari Cointelegraph. Bitcoin Bull Trap, tanda tanya di sini, 3 indikator yang memprediksi harga BTC turun menjadi 24 sampai 27 ribu dolar tahun ini. Tolong teman-teman jangan panik dulu ya, slow, tahan emosi kita. Bangsat kau! Indikator pertama yang mungkin ya, Bitcoin LFG model atau Logarithmic Fractal Growth ya. Seperti yang ditunjukkan pada grafik ini, level LFG telah berperan sebagai zona akumulasi atau distribusi bagi para traders selama siklus bearish sebelumnya. Jadi menurut analis Ari Roth ya, bahwa Bitcoin masih harus jatuh ke kisaran level paling bawah yang disebut area beli yang bertepatan dengan titik terendah ya selama jatuhnya harga di tahun 2018 dan 2020. Bahkan dia menyatakan skenario terbaik untuk peluang pembelian itu ada di level 24 sampai 27 ribu dolar. Kemudian yang kedua, rebound support. Dengan mata uang kripto yang mengalami koreksi harga ini lagi ya dari level tertinggi 69.000, analis menyarankan bahwa pemantulan kuatnya itu dari kisaran 33.000 dolar itu bisa berubah menjadi bull trap ya. Karena harga itu bisa jadi akan menguji ulang rebound support pada grafik 3 bulanan. Yang ketiga, Weekly Rebound Resistance RSI ya. RSI memberi isyarat kepada traders ya tentang momentum harga bullish dan bearish. Ruth mengatakan di sini bahwa momentum beli itu sedang melemah di sekitar garis tren RSI yang ini miring ke bawah ya, mengisyaratkan bahwa potensi aksi jual ke depannya untuk pasangan BTC USD. Apakah kalian setuju dengan analisa Ruth ini, Ari Ruth ini ya? Beritahu saya jika kalian setuju. Silakan menulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Dan terakhir di page ini adalah a bullish takeaway meanwhile. Jadi bolehlah analis ini prediksi macam-macam ya, karena mereka itu kan bebas ya bikin analisa. Tapi ada kunci momentum yang tidak boleh kita lupa juga mengenai pergerakan Bitcoin ini, dan ini kontra dengan bearish analisa yang sebelumnya yang mengatakan bahwa ada beberapa indikator on-chain Bitcoin yang memberikan pandangan bullish ke depannya. Seperti yang dibahas Cointelegraph sebelumnya, address Bitcoin yang hold setidaknya 1000 BTC ini telah menambahkan lebih banyak token ke saldo mereka selama retracement baru-baru ini ya. Serta ini menandakan bahwa investor kripto yang kaya-kaya itu atau paus-paus itu telah mendukung untuk langkah rebound BTC ke depannya. Tidak sampai di situ saja, pasokan tidak aktif Bitcoin mendekati rekor. Lebih dari 60% BTC tetap tidak terpakai setidaknya selama setahun. Para paus atau orang kaya yang membeli Bitcoin ini ternyata tidak menjual Bitcoin mereka yang justru telah mereka beli setahun lalu. Faktanya, investor jangka panjang menambah posisi mereka atau tetap bertahan pada exposure BTC mereka. Menurut indikator Hold Waves ya, Glassnode, pada 18 Februari, 60,61% dari pasokan BTC belum digunakan dalam transaksi selama 1 tahun atau lebih. Hold garis keras ya mereka ini.
Apakah kita akan kembali panik lagi gara-gara Bitcoin crash yang terjadi sekarang ini, teman-teman? Bagaimana menurut kalian sekarang? Oke, dan cobalah kita lihat lagi satu analisa teknikal ya yang barangkali patut untuk kita pertimbangkan. Ini dari Miles G Creative di Twitter. Sepertinya kita bisa memiliki beberapa formasi W yang terbentuk di seluruh chatbot ya. Mirip dengan bagaimana kita keluar di summer kemarin. Pasar ekuitas juga menyukai bagian bawah dari W ini dan sekarang tampaknya Bitcoin juga menyukainya katanya di sini. Dan akan ada pemain baru dalam permainan ini. Yang mana yang akan terjadi nanti dari semua analisa ini kita lihat saja nanti ya teman-teman. Hai. Oke. Sekarang ada update terakhir mengenai kripto dan Bitcoin kali ini ya. Menerima Bitcoin untuk pajak negara bagian sekarang ini legal di Colorado. Menurut Gubernur Jared Polis ya, semua fungsi terkait pajak negara bagian akan dapat menggunakan cryptocurrency pada musim panas. Finally guys, this is it. Secerca harapan di tengah buruknya pemberitaan belakangan ini. Semoga nanti adopsi kripto itu semakin luas dan orang-orang tidak hanya sekedar menjadikannya aset spekulatif semata. Buat saya ini adalah berita positif. Oh my god! Wow! Oh my god! Sekarang kita beralih ke Polkadot ya. Di ekosistem Polkadot sekarang ini telah ada yang namanya Parastate, sebuah evolusi bertujuan untuk menyediakan an industry standard katanya, sangat dioptimalkan dan dapat diperluas sambil mempertahankan kompatibilitas Ethereum. Secara definisi, di sini saya secara singkat saja, Parastate adalah platform blockchain proof of stake yang bertujuan untuk menjadi parachain Polkadot yang memperluas batas Ethereum dengan kerangka kerja Substrate ya, dengan mendukung 20 bahasa pemrograman untuk membuat smart contract yang kompatibel dengan Ethereum, dapat menyatukan komunitas pengembang yang lebih besar untuk meningkatkan interoperabilitas cross-chain atau lintas jaringan. Jadi Parastate ini bisa menyambung dengan banyak developer yang memang sudah ada terlebih dahulu ya di ekosistem Ethereum, dan ini juga karena pendiri Polkadot, Gavin Wood itu juga adalah salah satu pendiri Ethereum bersama Vitalik Buterin dulunya, dan sekarang mereka bekerja sama lagi dan itu malah bagus menurut saya. Token ini baru berumur beberapa hari ya, sekarang ini harganya masih di $0,2. Untuk sementara marketnya masih di Max Global ya. Dari CoinGecko ini kita bisa lihat dan Swap yang mendukung jaringannya. Silakan teman-teman memantau token yang masih kecil ini ya, barangkali bisa dijadikan salah satu aset ke depannya. Terakhir, berita kripto terbaru hari ini itu adalah tentang Cardano ya. Cardano price coils up before ADA explodes 20%. Jadi tampaknya Cardano ini masih akan ranging dulu ya di kisaran $1 sebelum nantinya itu akan kembali explode ke 20% katanya. Sebenarnya ini sudah terlalu lama dia turun dan makin banyak saja orang-orang yang kehilangan kesabaran dengan Cardano ini. Berikut ini keywords ya untuk berita Cardano hari ini. Harga Cardano drop di level support $1,01, tampak sedang mengumpulkan likuiditas dan menunjukkan kemungkinan pembalikan arah. Tren naik yang dihasilkan itu akan melakukan retest ya di tembok resistensi mingguan di $1,2 atau kenaikan 20%. Terjun lebih dalam dari swing low 24 Januari di level 0,951 akan membatalkan tesis bullish untuk Cardano. Ini untuk short term ya. Ketika video ini dibuat, harga Cardano itu sedang di level $0,946 dan jika analisa ini menjadi satu-satunya pedoman, maka tampaknya akan sedikit lebih lama lagi ya untuk Cardano bisa bangkit, tetapi mohon diingat bahwa ini hanyalah analisa. Bisa benar, boleh juga salah. Jadi untuk yang fundamentalnya, saya masih yakin dengan ekosistem Cardano ini akan berkembang ke depannya. Dan untuk saya pribadi, ini juga momen yang baik ya untuk sambil wait and see. Kemudian kita bisa juga kembali melakukan akumulasi jumlah koin Cardano yang juga rencananya itu akan saya hold dalam jangka long terms. Untuk yang ingin tahu mengenai Cardano itu bagus untuk long terms, itu silakan juga mengecek video Black Cuan ya yang sebelum-sebelumnya itu tentang Cardano. Baik teman-teman, sekian video tentang Bitcoin Crash, berita kripto terbaru Cardano dan Polkadot. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.